Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang brand Adidas yang designing marketing programmer to build brand equity Adidas. Kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fajri Abriansyah, dan teman kami. Saya Muhammad Rivaldo. Saya Moreo Septianto Mapaware. Saya Fauzi Hadianto. Oke, mungkin langsung ke materi pertama. Sejarah Adidas dimulai dari ruang cuci hingga menaklukkan dunia. Dalam proses tersebut, pencapaian besar diraih dan terkadang perjuangan keras untuk meraih tujuan. Kami telah melakukan yang terbaik. Kami terus tumbuh dan berkembang. Melihat jauh ke depan tidak membuat kami lupa dari mana semua ini berasal. Inilah adalah cerita kami. Dimulai di tahun 1900 sampai 1949, sejarah Adidas pada tahun-tahun awal. Setiap cerita besar pasti memiliki permulaan. Sejarah Adidas berawal dari kota kecil di Bavarian, Jerman. Setelah langkah pertama di ruang cuci sang ibu, Adi Dassler mendaftarkan Gebrüder Dassler pabrik di tahun 1924 dan memulai misinya untuk mempersembahkan perlengkapan terbaik untuk atlet. Medali emas di Amsterdam tahun 1928 dan di Berlin tahun 1936 menjadi raihan prestasi dan batu loncatan pertama sekaligus awal dari cerita kami. Tahun-tahun dilalui Adidas sampai di tahun 2017 fokus pada kompetensi utama. Dengan dilepaskannya berbagai brand dan jenis yang diproduksi dalam Adidas, perusahaan semakin memantapkan kontribusi pada strategi creating the new dan berfokus pada kompetensi kunci di bidang footwear dan apparel yang bersama brand utama yaitu Adidas dan Reebok yang melengkapi cerita sejarah Adidas hingga saat ini. Dan juga ada visi dan misi. Visinya itu adalah to be the global leader in the sporting goods industry with brand build a position for a sport and sporting lifestyle. Dan juga ada pula misi yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama adalah kami adalah pemimpin inovasi dan desain yang berusaha membantu atlet dari semua tingkat keahlian, pencapaian kinerja terbaik dengan setiap produk yang kami bawa ke pasar. 2, kami berfokus pada konsumen dan oleh karena itu kami terus meningkatkan kualitas, tampilan, rasa, dan citra produk serta struktur organisasi kami untuk menyesuaikan dan melampaui harapan konsumen serta memberikan nilai tertinggi kepada mereka. Ketiga, kami adalah organisasi global yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk merangkul kreativitas dan keragaman serta memberikan penghargaan finansial bagi karyawan dan pemegang saham kami. Dan poin yang terakhir, kami berdedikasi untuk secara konsisten memberikan hasil uang yang luar biasa. Itu adalah tadi visi dan misi Adidas. Dan juga ada pula segmen pasar. Adidas menargetkan produknya untuk berbagai golongan usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Segmen pasar Adidas yaitu menengah, biasanya para pekerja, mahasiswa, maupun anak-anak yang hobi dan gemar berolahraga. Segitu adalah paparan dari saya mengenai sejarah, visi misi, dan segmentasi pasar. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada strategi produk. Pengertian dari strategi produk itu sendiri adalah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Strategi produk sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut lainnya yang melekat pada produk tersebut. Di dalam hal ini, Adidas membuat sepatu yang berbahan dasar dari material sampah laut yang telah didaur ulang.
Adidas bekerja sama dengan Parley for the Oceans untuk membuat produk sepatu yang terbuat dari material sampah-sampah di lautan yang didaur ulang. Tentunya sepatu ini dibuat dengan tampilan yang sangat menarik dan warna-warna yang tidak membosankan atau menarik perhatian para konsumennya. Selanjutnya ada personalizing marketing. Pengertian personalizing marketing sendiri adalah suatu cara yang dilakukan oleh penjual untuk memasarkan suatu produk secara personal atau individu. Tentunya dalam personalizing marketing didasari oleh data para konsumennya. Di dalam personal marketing sendiri terdapat dua hal. Yang pertama itu ada experiential marketing, dan yang kedua ada relationship marketing. Experiential marketing adalah suatu cara atau usaha yang digunakan oleh perusahaan untuk mengemas produk sehingga mampu menawarkan pengalaman emosi hingga menyentuh hati dan perasaan konsumen. Dalam hal ini, produk kemasan atau packagingnya Adidas mempunyai tampilan yang menarik, seperti warna yang menarik perhatian dan adanya logo garis 3 di dalam packagingnya itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada relationship marketing. Hal ini bagaimana Adidas membangun hubungan yang baik dengan para konsumennya. Entah itu konsumen yang sudah melakukan pembelian dengan Adidas maupun yang belum melakukan pembelian produk Adidas. Salah satu contohnya, Adidas menawarkan produk-produk yang menarik dengan harga-harga yang tentunya sangat menggiurkan bagi para konsumennya melalui email-email para konsumen yang telah didaftarkan. Hal ini juga disebut dengan permission marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan channel strategi. Channel strategi itu adalah salah satu tempat di mana perusahaan bisa berkomunikasi secara langsung dengan konsumen mereka. Di sini juga ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam memilih channel. Yang pertama itu ada channel design. Channel design ini kita harus tahu channel apa yang dimiliki oleh perusahaan. Channel ini bisa berupa retail store dan lain-lain. Channel ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu indirect dan direct. Indirect channel itu kita sebagai produsen tidak secara langsung berkontak dengan konsumen, dan salah satu untuk indirect channel adalah retailer. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan indirect channel yaitu ada push dan pull. Untuk push ini kita dapat melakukan dengan cara yaitu kita sebagai produsen mendorong produk Adidas ke para retailer. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana distribusi yang benar sesuai dengan segmentasi yang dituju. Selanjutnya ada pull strategi. Sesuai dengan namanya, pull ini berusaha untuk menarik daya tarik konsumen agar konsumen merasa tertarik dan membeli produk kita. Salah satu bentuk pull strategi adalah perusahaan Adidas melakukan promosi. Adidas juga melakukan strategi dengan memberikan sponsor kepada banyak atlet, dan harapannya nanti promosi ini bukan hanya meningkatkan awareness dari brand perusahaan, tetapi juga dapat membuat konsumen ini merasa tertarik dan juga akhirnya membeli produk kita. Dari strategi di atas, kita juga perlu adanya partnership strategi. Partnership strategi ini merupakan cara kita untuk membangun sebuah hubungan dengan distributor dan juga retailer. Ada beberapa cara, yaitu retail segmentation. Kita juga harus beranggapan bahwa retailer kita itu adalah konsumen kita. Dari retailer ini, kita juga harus mengetahui apa kelemahan dan kelebihan dari setiap retail kita. Yang selanjutnya ada direct channel. Direct channel ini biasanya berkontak langsung dengan konsumen, dan ini dibagi dalam beberapa strategi. Hal pertama yang dilakukan yaitu company owned store. Di sini biasanya brand tersebut memiliki store sendiri. Oleh karena itu, brand harus menyesuaikan store tersebut agar servisnya dapat sesuai dengan value yang diberikan oleh brand tersebut, agar sesuai dengan konsumen. Contohnya itu seperti Adidas Outlet. Terus selanjutnya ada
store within a store. Di sini biasanya diimplementasikan di department store, di mana brand ini memiliki gerainya masing-masing dan berjualan dalam toko tersebut. Channel strategi yang terakhir itu ada online strategi. Semakin berkembangnya teknologi, kita dapat melakukan dan juga mendapatkan akses digital yang berhubungan dengan brand atau produk. Contohnya yaitu e-commerce dan juga website. Di dalam website Adidas, kita juga bisa terhubung dengan konsumen yang nanti akan dihubungkan dengan distributor. Selain itu, Adidas bekerja sama dengan Google, kemudian menciptakan aplikasi yang bernama Adidas Confirm. Aplikasi ini memungkinkan konsumen untuk mendaftar, kemudian mendapatkan update produk terbaru. Di sini Adidas menemukan bahwa konsumen yang menerima merek dan e-commerce lebih cenderung berkonversi, meski hanya 2%. Pada momen yang tepat, kemudian Adidas menyampaikan pesan e-commerce yang mengarahkan konsumen ke website Adidas untuk membeli produk. Dari informasi di atas, kita sudah dapat mengetahui channel strategi yang digunakan adalah untuk meningkatkan sebuah brand equity. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada price strategi. Produk Adidas selalu menggunakan harga skimming dan harganya tergolong lebih tinggi. Pengertian price skimming sendiri adalah strategi penentuan harga di mana perusahaan atau pemilik produk akan memasang harga yang sangat tinggi untuk suatu produk. Strategi harga yang digunakan Adidas adalah contoh dari strategi harga rendah ke tinggi. Adidas tidak pernah menggunakan harga penetratif karena hal itu akan mempengaruhi ekuitas merek Adidas. Satu-satunya peluang pertumbuhan terbesar untuk merek Adidas adalah menganalisis strategi penetapan harga seperti apa yang perlu diterapkan dan menganalisis pasar saat ini apakah cocok atau waktu yang tepat untuk memasuki pasar dengan skema harga rendah tinggi. Adalah skema di mana harga produk umumnya dijaga lebih tinggi dibandingkan pesaing, tetapi perusahaan menggunakan diskon promosi untuk menawarkan harga yang lebih rendah dan menarik konsumen. Dari materi yang sudah disampaikan teman-teman saya dan saya dapat menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, kesimpulannya adalah Adidas berhasil mempertahankan bisnisnya karena konsistensi dan tujuan yang jelas akan membuat Adidas bisa bertahan sampai saat ini. Selanjutnya, poin kedua ada channel strategi di atas. Kita mengetahui channel strategi yang digunakan oleh Adidas adalah untuk meningkatkan sebuah brand equity. Poin ketiga, Adidas adalah produk yang target pasar utamanya adalah outlet maupun orang yang suka atau hobi berolahraga. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Adidas juga selalu membangun hubungan yang baik dengan pelanggannya yang ada di seluruh dunia. Dengan cara menawarkan penawaran-penawaran yang menarik dan selalu memberi atensi yang positif terutama di bidang olahraga. Sekian. Oke, semuanya terima kasih. Sekian dari kami pemaparan dari kelompok 7 mengenai Adidas. Semoga ilmu-ilmu yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, Like, Subscribe.